nanti di akhir periode, akhir ceramah beliau, kita beri kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu semua untuk menanyakan kepada beliau. Boleh pertanyaan sekitar materi yang disampaikan, boleh juga tentang pengalaman beliau, mungkin untuk mengungkap apa sih rahasianya beliau dan sebagainya, atau mungkin ada yang bertanya, Pak Bambang, jenengan pakai jimat apa kok bisa demo ke pemerintah mungkin, tapi tidak bisa ditanya. Ini ada satu contoh. Nanti kalau ada bapak ibu yang bisa mau menanyakan, kita hadiah voter, kita berikan hadiah voter. Kemudian di akhir penutup kita beri kesempatan kepada Pak Bambang untuk memberikan pertanyaan kepada bapak ibu semua. Silahkan nanti yang bisa menjawab juga kita berikan hadiah voter. Kemudian sebagaimana dulu pernah saya sampaikan bahwa kita akan mencoba membagikan voucher, maka nanti pada saat kita keluar dari masjid, nanti Mas Nana akan memberikan voucher kepada semuanya yang hadir di sini, baik tadi yang sudah menjawab maupun yang belum menjawab. Nah, itu Bapak Ibu semua, kita coba isi kegiatan pada saat ini dengan cair. Silahkan nanti jangan respon pertanyaan, terserah jangan. Itu yang saya sampaikan. Mari kita buka acara majelis taklim pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu jamaah masjid Rasulullah, Agung Mantul Ustaz Mustafa, Pak Ustaz Pak Arif, dan Bapak sekalian, bahwa saya dimintai untuk sedikit memberikan saya. Rasanya campuran ya, yang sebetulnya ini lanjutan dari outbound yang diadakan oleh takmir masjid Al-Ikhlas ini ke Laut Sadranan, yang pada waktu itu saya diminta untuk memberi sambutan sedikit waktunya 15 menit untuk memberikan tata cara bagaimana manajemen usaha yang baik itu. Karena waktunya 15 menit, saya bicara sama bapak-bapak ibu sekalian pada waktu itu. Saya berusaha itu sudah lebih dari 32 tahun. Kalau bicara 15 menit itu tidak bisa, karena nanti akan terpotong-potong. Jadi kalau boleh saya bicara ya sebetulnya itu lagi minggu, jadi 2 minggu baru pulang. Makanya Pak Tri, Pak RT itu, Mas Bambang sudah dilanjutin. Nah, saya itu tidak pernah berbicara di mimbar.
resmi gitu. Karena biasanya saya itu Bapak tahu sendiri ngagitasi, provokasi kalau demo, jadi nanti mohon maaf kalau adabnya kurang baik. Walaupun sudah dimulai sama Pak Mustafa terus tapi tetap barang wong jenenge wong pasar, nanti bahasanya yo kasar. Aku tetap jadi. Jadi usaha yang baik itu pemahaman saya kan kalau di Indonesia sudah dimulai sejak zaman syariat Islam, yaitu pada waktu Haji Misbah. Kemudian syariat Islam masih menjadi baik satu dan besar di Solo untuk mengatasi persaingan dengan kaum Tionghoa. Tapi kemudian ada politik pecah belah pada waktu itu sehingga jadi Merah, jadi Ujung, Haji mengajukan tetap di syariat Islam. Kemudian pada waktu itu mulai muncul karena masuk di area politik. Ini hanya suatu contoh saja. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya, bagaimana untuk mengatasi kok apabila usaha itu sering mandek, kemudian gonta ganti, akhirnya 1, 2, 3 kali ganti, nanti sampai tua kalau tidak dimiliki yang baik ya cuma pengalamannya gonta ganti itu. Dan makanya kita berusaha mengadakan rangkuman, sedikit rangkuman bahwa usaha ini suatu upaya yang sebenarnya tidak main-main, sama dengan militer, nanti sama harus dilatih sejak awal. Sebetulnya kita sudah mulai sudah mempunyai modal dasar yang sangat kuat dan terbukti bahwa umat Islam sebenarnya pemahamannya tidak bisa dikalahkan karena disiplin waktunya, namun yang sudah pagi pada waktu sholat tepat waktu dan sebagainya, dan modal dasar yang sangat besar buat kita. Ketika pada waktu saya diajak untuk Pak Mustafa itu di Masjidil Haram itu, saya itu kalau di atas itu sambil nongkrong, saya bisa lihat dalam waktu 15 menit itu untuk membersihkan sekitar Ka'bah dari pel itu selesai. Padahal itu ada kira-kira sampai paling bila itu selesai dalam waktu 15 menit. Itu tidak mudah dilakukan di sini. Kenapa bisa terjadi? Ternyata ketika saya tanya sama sini, manajemen itu mulai ikut dari manajemen Perancis tandingannya, artinya sangat baik. Nah, manajemen yang baik ini akan menjadikan bahwa nanti kalau usaha insya Allah akan jalan ya. Jadi nomor 1 perlu saya tulis di sini supaya kita, sebenarnya saya sudah minta sama Pak jangan sampai bicara saya itu nanti pemahamannya kurang berkenan, nanti jika saya sombong tidak sama sekali, tapi perlu kita bicarakan bahwa saya membutuhkan pemuda yang bisa terus-menerus diajak bicara untuk memenangkan persaingan dalam hal usaha. Ini harus kita boleh. Tidak boleh kita pasar saya mau usaha apa itu kita diamkan saja. Tidak boleh saya siapa. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah persiapan itu nomor 1, ini saya tulis. Organisasi. Nomor 3, pendampingan. Nomor 4, superintend. Jadi kita cuma ambil contoh karena waktunya juga singkat, kita sampaikan bahwa pengambilan komoditas itu harus kita amati betul-betul, apa keunggulan kompetitifnya, apa keunggulan kooperatif.
keunggulan kompetitif itu knowledge pengetahuan jelas skillnya. Keunggulan komparatif itu apakah lingkungannya sudah mendukung aturan dan sebagainya. Misalnya kita ambil contoh dalam mengambil suatu komoditas mata dagangan apa lagi ini banyak yang jualan atau produksi Bapak Ibu sekalian, karena ada beda sedikit IKM atau UKM. Nah, tapi ini masih kita campur ya. Di depannya Ustaz itu ada jualan bakso yang cukup laris. Kemudian ibu atau bapak mau ikut berjualan di sana. Itu kita harus ukur dan sendiri. Kalau saya ikut jualan dan laris di sana, kemungkinan laris atau tidak, pasti atau tidak bapak. Ya, tidak kan? Itu belum tentu. Karena rumus yang saya berikan itu memang betul-betul nyata. Jadi ini kita ambil dari kitab susu. Kitab susu itu kitab Cina sebelum Masehi. Itu ada kata-kata tiga yang itu kita praktekkan. Nomor satu, apabila kita bersaing, kita lebih besar bersaing dengan kecil, kita menang. Kita bersaing sama posisinya, besar dan kecilnya sama, modalnya sama, manajemen sama, semua kita menang. Yang ketiga, kita lebih kecil, kita akan menang. Jadi manajemen itu apabila diterapkan ini bisa kalau susu sebelum Masehi, itu kita akan menang. Nah itu boleh kita ambil, itu boleh untuk mendasari, untuk pemahaman. Nah, apabila tadi bakso tadi kita ingin menyaingi, itu belum tentu kita juga kalah, tetapi syarat-syarat sudah terpenuhi. Misalnya kualitasnya bagaimana, rasanya bagaimana. Nah, yo sedikit berbagilah kocok-kocok itu kumpul-kumpul pokok senangani majelis tahlil atau majelis arisan itu ditunggu bakso rasanya ini orang ini sendiri. Saya sering melakukan itu apabila saya mengeluarkan produk baru tak tanyakan buku wajib di sana itu baik-baik dilalu baik-baik itu ternyata benar laku di pasar. Dan itu mulai coba, jangan sampai kita menyaingi bakso cukup cuma dari murah tidak jadi, harus kita ada sepenuhnya kualitas cost driven. Jadi itu Jepang kalau kualitas cost driven. Kemudian cost itu adalah betul-betul masalah. Cost itu adalah harga. Kalau kualitasnya sudah menang, kita akan milih harganya yang tinggi atau lebih murah setelah harusnya. Kemudian delivery pelayanan. Ya jangan sampai kalau rumah makan itu melayani nanti pelanggannya suara nanti enak terus nanti lagi aku saya pernah itu ada babi di Bantul itu makanya sampai saya tanyakan mulai dari sebelum tahun baru menjadi tahun baru jadi karena artinya banyak sehingga uang ini kesuwen sehingga pada sampai tidak jadi apa ini sangat terjadi. Kira-kira sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum pada setiap hari ini. Monggo. Lebih juga atau itu beberapa teman. Ini betul. Bos kemarin salah. Jadi kita lanjut ya pada waktu pilihan komoditas itu. Jadi jangan sampai kita keliru pilihan komoditas itu jangan ikut-ikut. Misalnya koncone ngojek, koncone ngegrek, koncone grekar dan grekar. Karena banyak terjebak berapa. Bisnis yang ada sekarang itu bisa dipengaruhi hanya politis. Misalnya kita ambil contoh, kita banyak tertipu pada waktu kita diskusi dengan teman-teman pengusaha, kita lihat bahwa
Dulu pada waktu karir musim pertama itu karyawan saya di Indonesia Pak, aku lagi mengantar mencoba aku gratis sedikit itu 3 juta, 8 juta. Sewa mobil setiap hari bisa 3 juta, 4 juta, banyak orang yang di situ. Tetapi di situ karena sekarang sudah sistem online itu disetel Bapak Ibu sekalian. Astra atau mobil sing nunggu BI, kemudian BI atau angkasa, kemudian itu dilakukan oleh apa? Sensor nagih metode. Oke, itu apa namanya? Leasing. Itu leasing. Mobil itu sudah lunas sama BI, tapi itu yang kerjakan di 98 masih utang, sehingga sebetulnya kalau itu tidak bayar atau tidak dibayar atau terjadi deadline atau terjadi deadlock, itu yang rugi ke negara. Padahal pada waktu itu disetel banyak pelanggan yang naik Grab itu cuma setelan saja. Setelah itu sudah tidak dipakai lagi karena apa? Pada waktu penjualan mobil sangat turun. Sehingga kalau penjualan mobil sangat turun, perlu metode berulang sampai di situ bisnisnya besar. Yang rugi juga kita, yang rugi BI uang kita. Itu adalah salah satu strategi yang berbeda yang kita besar. Terus ini kembali ke pokok tadi, pokok awal pembicaraan tadi, bahwa pilihan komoditas sangat penting. Sampai di sini ada pertanyaan juga. Oke, itu kalau tadi bersaing kita mau menyanyi bagaimana supaya kita bisa menang itu. Jadi ini kan ada penguatan organisasi. Setelah pilihan komoditas, ini ada penguatan organisasi. Pendampingan. Ibu-ibu harus menampilkan tampilan yang lebih dari mereka. Itu pelayanannya. Kalau mereka melayani tidak pakai semuanya, dia sudah sehingga dipandang itu besar. Saya itu pernah jajan itu ya orang zaman tengah ya, dua budi waktu itu sehingga rambut ini masuk. Tak tangan ini dekat rambut ini. Nah itu sangat-sangat terjadi Bu. Nah itu syarat-syarat untuk memenangkan persaingan itu ada yang cukup banyak. Tidak akan saya bicarakan di sini karena waktunya nanti sampai tahun depan kosong atau berapa di dunia ini. Itu betul. Karena saya 30 tahun belajar terus. Saya belajar mengenai pacarnya rendah, saya belajar terus. Kalau tidak belajar, pilihan komunitas itu Anda tidak berlanjutan. Sustainability salah satu berlanjutan. Perusahaan itu akan berhasil apabila bisa diturunkan ke mana ke apa. Kalau ini tidak sampai sini ya tidak berhasil. Bukan ukurannya itu di mobil apa, rumah juga utangnya itu kan itu. Tetapi sistem itu sekali. Nah ini sarannya banyak Pak. Itu perlu kita nanti kelompok untuk membicarakan itu. Tapi salah satunya kita harus mempunyai kelebihan dari mereka. Apa saja dia nanti dulu tidak harus langsung. Misalnya kita nyanyi di posisi itu ya, nyanyi model. Tapi kemudian ada soft opening. Hari pertama gratis, terus akan jajan gratis. Masa langsung bayar gratis.
daripada sampai dodol dalam waktu sudah ramalan bulan mesti satu bulan kemudian dihitung, tapi setelah ini akan lebih kencang. Kita harus berani, misalnya Jumat ya Jumat Mekah, itu setelah itu strategi semuanya harus terukur. Itu makanya tadi dikatakan Pak Asmi harus ada manajemen, harus diatur dulu. Ini pertanyaan yang sangat baik, tapi nanti ada suatu saat akan kita lanjutkan. Boleh nanti rencananya Pak dari Masjid Selatan, Pak tentu di Masjid Selatan itu ada semacam ruangan untuk semacam industri UMKM, jadi berbicara masalah stabilitas dan kesehatan. Nanti itu kita usahakan. Jadi tata cara memenangkan persaingan itu bagaimana kita melayani pembeli itu dengan cara-cara yang bisa kita belajar. Misalnya kalau orang Jepang mengatakan di situ ada believing. Awalnya 5R. Kalau 5R kalau di tempat kita itu ringkas, rapi, bersih. Tapi di semua dunia yang sudah maju itu bersih itu di belakang, tidak di depan. Kalau kita di depan bersih, rapi, ringkas. Biasanya kalau di negara maju ringkas, rapi, bersih. Kenapa bersih kita taruh di depan? Karena kita terbiasa buang sampah sembarangan. Nah, ini yang menjadikan penilaian juga tidak tahu. Ingatkan ya, selama kita membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, semua tidak akan berjalan. Itu syarat kita. Tapi kalau cuma untuk ini saya untuk kebutuhan makan, kebutuhan sekolah kesehatan itu masih bisa. Tapi kalau untuk timbangan besar, outputnya sampai buang sampahnya gimana Pak? Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan selama hidup kita cuma mendampingi bagaimana usaha itu supaya jalan. Tidak pernah berpikiran beli rumah, di ujung meh, kita cuma usul. Nah, ini tidak sampai di situ, tapi untuk mendampingi usahanya. Nah, ini makanya yang ketiga kita sampaikan ada pendampingan. Ya, pendampingan itu begini, jangan tadi Bu itu mengalami permasalahan misalnya butuh konsultan ini. Jadi pikirannya diserahkan kepada orang lain sebabnya jadi kita tidak merasakan walaupun kita itu karena pengusaha kok mikir kabeh tidak bisa. Saya sudah keliling yang saya tidak punya saya sudah keliling di beberapa negara maju, hampir Afrika yang dulu karena merupakan negara maju. Itu cara menangani rakyat usaha ini bukan di bawah provokasi ya, itu tidak seperti di sini Pak, Bapak Ibu sekalian. Disiapkan kalau ada usaha disiapkan juga ada BKL, dihapus Bapak ini sudah BKL dan bagian untuk karyawan, latihan pekerja, BRK, balik itu ujung negeri, balik latihan pekerja itu sekarang kan itu untuk persiapan. Nah, di tempat kita harus berjuang sendiri, dengan makanya kita harus butuh konsultan. Nah, di dalam masjid-masjid itu untuk mendirikan usaha mestinya harus ada konsultan. Di semua kampung kita pengusaha sini, tapi juga sudah konsultan nggak apa-apa. Karena sama saya dari sudah seperti itu. Tetapi bukan karena tadi saya katakan bahwa kita ada politik bukan. Kita tidak boleh misalnya menjadi misalnya kalau tadi saya besar kita melintas zaman, kemudian kita sudah berapa, tapi dalam lintas zaman berapa apa yang dilakukan. Jadi kita tidak boleh dalam lintas, boleh bisa tapi betul-betul pilihan politik bukan ya. Kemudian nomor 2-nya penguatan organisasi, nomor 3-nya pendampingan. Itu sangat penting dengan sangat mutlak. Karena untuk mencapai apabila kita besar dengan yang kecil, kita sama posisinya dengan bersaing menang, kita menang itu tidak mudah kalau tidak ada latihan yang betul-betul. Ini latihannya lebih militer dan latihannya lebih atlet. Kalau militer itu misalnya rokok tembak eksekusi negara, atlet simpatik negara. Kalau kita latihan sendiri loh. Tetapi ketika berhasil kita dikejar dengan pajak. Saya sampaikan betul. Pajak itu kalau
omsetnya pengusaha itu 4,8 miliar, itu pajaknya setiap produk itu 11%. Itu Bapak sekalian. Seperti aqua ini ada pajaknya 7 juta miliar. Itu pertanyaannya. Nanti bisa dilanjut, nanti dilanjut kapan bisa diskusi ada dengan saya sangat suka ini habis itu Pak Asmi Pak segera menyediakan konsultasi itu gratis. Makanya Pak Asmi sopo sing takon nah saya tak usulnya Pak Asmi sopo sing takon itu bisa Pak Asmi dari itu. Ada pertanyaan lagi Bapak-bapak sekalian, monggo. Ya. Apa Bu? Dulu itu kan waktu rumah saya kerja kan di rumah ya, bakso, mie ayam itu ya. Ini ternyata barang juga, udah menggunakan itu udah juga tempat sama DRI. Ada orang jualan juga masuk sini yang jual apa? Itu saya sepertinya kayak mati gitu loh Pak. Ini solusinya gimana? Terus pendahulunya gimana gitu Pak? Ya, itu yang disebut dikatakan itu sebenarnya tadi itu adalah masalah jatuh di penguatan organisasi. Jadi kita harus kuatkan dulu. Jadi sampai kapanpun yang namanya pilihan komoditas itu untuk mengatasi persaingan. Ibu mata dagangannya kok. Terus gimana? Itu padahal yang jualan nggak pernah pakai kudu, saya udah misalkan kudu. ya. Oke. Jadi sensisi penampilannya kata artis, tetapi wangsul boleh terjadi kualitas penjualan ibu rasanya. Ini akan kita coba. Nah, kalau ini kita invent, itu kita juga seperti laboratorium. Ada waktunya kita kepingin, Bu itu bisa dikalahkan. Itu bisa dikalahkan. Karena itu ada hubungannya juga dengan pilihan komoditas. Mestinya sejak awal itu ada aturan yang berlaku. Jadi ada solusi betul bakso, sate. Nah, iya solusi betul sate, pilihan sate itu. Artinya akan menjadi pilihan. Nah, itu memang harus ada manajemen dan dibicarakan Pak Sony. Tetapi ketika ini sudah berlanjut, sudah terjadi, kemudian ibu ikut pengajian kita. Nah, nanti pertanyaan kan ibu itu sudah ikut pengajian kita tadi foto dengan dana. Tapi kalau sudah beda pilihan, akan beda kejadiannya. Nah, ini karena sudah sama, kita akan kalau kita bisa bicara di luar sini, kita akan bisa solusi sampai di mana kemampuannya. Jadi misalnya kalau dulu pada waktu kaum Ansor dan Muhajirin itu di Madinah, pada waktu Kanjeng Nabi di Madinah itu dilapori oleh para pedagang pasar.
kaum muslimin bahwa orang Yahudi menegakkan harus benar. Di situ dikasih formulasi sama Kanjeng Nabi. Nek Yahudi ini ngomongin timbangan, itu timbangan kayak timbangan. Ya, tapi harus kita terjemahkan tidak hanya itu. Benefitnya keuntungannya berapa apabila dibagi itu. Nah gitu loh. Maka itu. Nek kodol apalagi roro yang kan aku ya jangan ya butuh nek roro rasanya di terus ada semua dibagi maupun dibagi dia jangan itu. Tapi itu kita gantikan. Ini saya punya kasus dan saya rasakan sendiri. Ini yang saya bicara ini betul. Saya bersaing tidak pernah kalah jauh, bukan saya sombong lagi juga, karena pakai manajemen. Saya jualan pajak sama ketek, itu kalau di Magelang, di Jawa Tengah bagian selatan sampai Purwokerto, itu saya namanya saya ingat Aron orang Purwokerto, Hasan orang Purwokerto, Agung itu orang Kasasi itu besar. Cina semua. Saya jualan pajak di pasar Ngurah itu ketika saya nawarkan di sana, saya ngomong, mereka ngomong, Mas Cahyono, namanya bukan Cahyono, bukan Cahyono, yang mengajar aku waktu itu aku duit kakak yang paling kan tetapi ini, aku langsung melaksanakan. Terus lain-lainnya juga seperti itu. Sampai-sampai mereka meninggal dagangan. Jadi dagangan itu tidak terlatih. Saya datang, saya ke tempat bakul-bakul, saya kontak dan terkenal. Itu ada caranya. Gitu. Nah, di Magelang, di Muntilan, di Kertek, di Wonosobo, Purworejo itu daerah kami. Karena Pak kita KTT nggak ada produk masal kita KTT sampai KTT kontan. Sehingga kalau saya dalam pasar minggu, walaupun kita satu dulu terus Jumat terus Sabtu, karena sampai minggu itu ada hari minggu. Sampai itu dalam pasar itu dikumpul ya dikit. Oh mas saya baik. Karena adanya minggu kalau kontan, haji oleh sih ditempat. Sampai pada suatu saat adanya aku namanya ada orang nangis-nangis. Karena pada yang baru yang di Jogja, ketika saya tawari dia ngomong dengan Mas aku sendiri sebelumnya boleh terkait sekretori pajak ini sehingga kita juga ya saya juga ditanggung. Saya datang ke tokonya pada waktu itu ya betul kan? Pada waktu datang ke tokonya, ibu-ibu yang datang situ orang Imogiri, Moyudan dan sebagainya simpulan menyambung itu saya ngobrol di depannya ibu bukan ngomong piring ngomong kita yang harus kita sama piring wajar kita yang punya saya ngomong sama mereka bu tak utangi ibu tak utangi tak potong 5% bayar 2 bulan itu dagangan itu usaha tidak lama juga 1 tahun 2 tahun saya tahan terus. Aku mas kok bisa total murah saya bukan caranya. Jadi pemilihan komoditas tadi sangat penting karena di situ dalam banget bahan baku, anu kerja, penelitian dan sebagainya. Nah, akhirnya karena bakul pindah tempat saya sampai saya mempunyai kios di Imogiri itu sampai nangis ada itu. Nah, yang kita khawatirkan untuk takuti kalau bersaing dengan Cina malah tidak saya buktikan bahwa saya sudah muslim sangat melakukan itu betul nangis betul. Saya masih punya dan nanti masa itu aku kopi yang sudah susah. Nah, makanya banyak orang rumah itu saya masuk ke dalam dunia sosial itu sejarahnya seperti itu saya tidak sebenarnya di Jogja Barat saya tidak ada tapi sekarang sudah mulai ada
Itu kasusnya seperti itu. Jadi ini dia pakai saya gitu. Kenapa saya di situ? Karena saya pernah pada suatu saat nganterin ibu saya ke sini di rumah mati. Kemudian ini bapak ibu sekalian mengaji sama dengan Joko, Rawa Juru, Rawa Usana, Joko itu. Sekian puluh kalau rasanya itu tak boleh itu ternyata berhasil. Nah, petua-petua dari kiai, dari guru, dari orang tua itu apabila kita laksanakan dengan adanya. Tetapi kalau sekarang ada, terus kita tahu begitu, itu orang tua, orang-orang ini masuk, orang sudah orang brand dari guru, saya tidak sadar. Tapi kita ini ilmu masih kita laksanakan, pemilihan komoditas, penguatan organisasi, pendampingan dilaksanakan itu selalu tenang. Karena rumusnya cuma itu. Misalnya nih, tadi pendampingan ada penguatan organisasi. Dalam penguatan organisasi itu ilmunya cukup banyak sekali. Itu masalah tadi kita bicarakan masalah resep, rapi, ringkas, rajin, rawat. Itu di dunia manapun jalan. Resep yang jadi untuk itu sering nyapu. Orang dia nyapu dari sini ada kotak sampah. Besok ada dokter sate, ini kadang-kadang sampai pola ini ya timbul dilapin belum lah 100 kumilis kaki karena itu namanya arsenik. Dari beberapa peneliti paham, arsenik sekecil apapun bedanya udara, dalam pada itu penyakit itu pengajaran betul. Jadi ada beberapa pembeli yang betul-betul mengamati dan habis itu akan dia sekarang sudah terbuka. Itu ringkas, resep, ringkas itu bukan ini apa sebenarnya di mana apa itu. Jadi saya juga berkali-kali datang ke tempat mas-mas saya. Nanti saya berada di barat, nanti setahun Indonesia, tak setahun di Bangkit besar. Itu saya ya mau kalau masuk ini karena berkali-kali ketika saya datangi manajer pengen itu yang makan itu alasan masalah ini nanti masalah itu tak coba masalah itu tak coba. Menurut kita di sisi soal bahasa mengajar yang seperti bukan itu misalkan bukan misalnya. Tapi sarung bicara itu sarung itu jangan gitu. Saya kalau datang ke tempat mas-mas saya itu sambil ngomong pas itu saya mau kami ngomongin dan karena kalau ini saya tidak saya bina ini tidak akan berhasil. Pertanyaannya apa yang berhasil sudah 20 tahun yang berhasil tidak ada. Tidak mudah membiasakan membuang sampah pada tempatnya ini tidak betul. Dia punya ada dua pemimpin yang tahu di sini. Satu apakah dia tahu atau tidak saya tahu. Satu Pak Iman Priyono itu ketika beliau kedatangan ke perusahaan saya itu dia langsung mengisi Pak Jokowi kesini kawan. Lalu saya kesini. Oh ternyata saya kesini. Makanya ketika saya mengusulkan beberapa program Pak Iman Priyono saya tidak bantuan dari jalan buatan PT ada mesin injeksi dan sebagainya karena beliau paham oh ini sudah mulai jalan. Jadi kalau ibu paham resep rapi, ringkas, rawat, rajin itu pembeli akan datang mesti kesehatannya terjamin, hubungi dia lancar orang isah-isah mesti resep orang udah balik di saya harus ikut diskon itu mungkin serat semua ya nanti banyak itu jangan mati loh pembeli seperti itu. Jangan dianggap kalau pembeli tidak datang itu kemudian tidak kecewa, tidak dia bisa kecewa. Ini saya ceritakan tentang bebek pasar. Dulu kalau tidak dia bisa pertama di Bogor atau di Jakarta ya sampai di Parung itu ditanya
Kalau kemarin yang jajan itu ada yang datang lagi berarti ada keberhasilan. Ditanya besok ada yang datang lagi, itu prosesnya apa? Ada sampai 1 minggu 2 minggu ada yang datang lagi, tapi 2 minggu lagi datang satu. Akhirnya kewalahan. Kenapa? Karena kualitas tadi diutamakan. Kualitas itu alhamdulillah kualitas itu kualitas. Apa kualitas? Upami kualitas. Mutu sudah mungkin ini mutu harus di sana. Mutu pelayanan, mutu rasa, mutu kebersihan, mutu harus di sana. Tidak bisa kalau tidak bisa. Perusahaan yang jatuh, orang yang jatuh itu banyak sekali karena kalau yang teknologi sedikit, misalnya dari taksi, akhirnya saya taksi jalan lagi. Gitu. Bapak-bapak ibu bisa mendidik bahwa dulu itu yang namanya tela-tela, kita sudah seperti apa sampai dukung kemana-mana tela-tela. Karena pilihannya itu biasa-biasa saja, cuma sebentar tren. Nah, yang kita sebutkan dari depan bahwa sistem berkelanjutan itu tidak ada. Istiqomah, tumanina itu tidak ada. Itu bisa dilihat dari bisnis itu. Istiqomah, tumanina. Jadi fokus dengan di mana itu. Nah, itu membutuhkan waktu berapa untuk menyamakan langkah. Itu kalau misalnya kita punya anak buah yang itu ya sekitar kalau sebenarnya 50 sekitar 10 tahun 20 tahun. Jadi selama itu ya dalam suku misalnya di sini kan seorang karena misalnya saya sudah mendisiplinkan musik ini sudah berjalan. Misalnya ya boleh saya cerita saya dalam waktu 3 bulan langsung bisa. Jadi dia tahu ya kalau di kayak orang masyarakat kan dia takut itu kita tidak boleh. Ini sama ibadah cara tidak boleh. Sekolahnya begitu. Tapi kalau tidak bisa dilakukan ulama dan tidak pernah sampai, maaf bisa sampaikan. Karena dari dulu ketika Islam itu lahir pun sejak kajian Nabi Muhammad semua manajemennya sangat baik. Dalam perang apapun itu manajemennya sangat baik. Sampai perang Uhud itu tahu kan Nabi semana ke guru saya ngeyel berbun papasan perang akhirnya kalah. Tapi kajian Nabi walaupun kalah dia mempunyai atau mendapat panglima perang yang cukup baik dan legendaris. Oleh kembali katanya dari perang itu. Itu beda dengan kita kalah ya Pak. Sama-sama ya. Nah, makanya kita bangun. Sampai di sini ada pertanyaan lagi kan? 2000 puas belum? Kalau belum puas ya saya bukan lapor mas harus pelan-pelan. Tapi itu nanti akan kita kita jalani terus. Saya sampaikan sampaikan saja. Jadi kita harus sama-sama belajar bagaimana caranya. Ibu saya coba kita teliti lagi kalau sebenarnya apa kualitas sudah secara kualitas kita paham, kita kesamping baik kualitas orangnya, kualitas mata dagangnya, kualitas lingkungannya. Dalam pemilihan komoditas itu tadi itu sudah ada batasannya Bu, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Indonesia itu tidak boleh melanggar ekonomi, sosial, ekonomi, politik, sosial, budaya itu harus sinergi. Bukan hukum dan keamanan. Kalau di Jepang, PES, politik, ekonomi, sosial, cuma 3 barang penting. Nah, politik ekonomi sosial itu apa misalnya dalam nilai komoditas misalnya ini?
kita memilih komoditas yang harus lancar. Misalnya dodol nomor itu menurut politik boleh nggak? Boleh nggak? Kalau tidak boleh itu tidak dibesarkan, tidak bisa dibesarkan karena berlawanan dengan politik dan sosial. Walaupun duitnya banyak, ini tidak apa. Sambo itu juga dan apa ya orang itu kayak di Minasa juga kita perlu hilang. Makanya kita dalam pemilihan komoditas itu betul-betul diamani betul. Ini baru pilihan komoditas dan kita bisa bicara berbulan-bulan masalah ini. Karena urusannya banyak sekali. Nah, belum lagi penguatan organisasi terhadap ibu sekalian. Bagaimana apakah tadi kalau ibu sebu dan kita kebetulan besi lahir gitu, apa wis adus, kemudian Jumatan, kemudian itu juga perlu kita bicara misalnya silakan gigi itu pak dodol misalnya dodol sebuah pas tujuh melayani si dodol dia dodol orang bukan naik nggak boleh ya ngomong ini beda oh nggak boleh kok beda ngomong itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa mensepele itu pembelinya karena tempat makanan itu sangat sensitif. Jadi saya lagi ketika saya belajar itu saya diajari dalam waktu 15 menit berlangsung keputusan yang sangat besar itu menemukan dua temuan yang sama dan kemudian dua itu Pak ada yang itu belum ada belum puas jadi nanti bisa kita lanjutkan itu jadi karangan saya ada yang lain kalau minat komoditi biasanya sering juga kalau usaha sesuai dengan hobi apakah itu sudah benar banget. Terus yang kedua kalau usaha sering menemui kegagalan itu wajar juga, misalnya gagal usaha yang lain gagal dan lain sampai berusaha itu wajar atau harus pemilihan yang mati biar nggak gagal gitu. yang satu kenapa gagal yang pertama apa Pak? Hobi supaya Hobi. hobi. Yang pertama hobi. Memang Pak ada hubungannya antara hobi dengan mata dagangan. Tapi pertanyaannya kurang lebih hobi. Gitu loh Pak. Tapi kalau ada hobi sangat mendukung. Dodol sate itu hobi sate. Senang jajan sate. Sehingga dia bisa membandingkan rasa gimana pemilihan kambing yang daging yang bagus dan sebagainya bisa itu sangat mendukung masalah itu. Jadi ini perlu saya bicarakan juga. Saya mencari rumah itu juga karena ngaji. Jadi ada hadis surat al-hadis itu ayat 20 itu menyatakan dan juga ketika surat tadi yang saya bilang itu kira-kira terjemahannya bahwa lubang itu bisa diperkuat dengan kekuatan. Nah saya praktekkan betul Pak. Ini hobi loh Mas. Saya ceritakan masalah hobi ya, katanya masalah hobi. Saya suka kalau gini, kan? Jadi saya karena daya sudah lemah, itu yang ditakutkan ya. Jadi masalah hobi ini karena saya sudah mendalam orang seorang saya jadi paham. Bahwa ini sangat ada hubungannya. Apa hubungannya? Ketika aluminium tidak bisa listrik bocor, itu karena itu kalau 99 listrik itu bocor tidak bisa, ada campurannya, ada silikonnya, ada magnesiumnya, ada tembaganya, ada magnet juga, ada box ada sedikit besi tapi tidak dominan. Itu
ketika campuran itu kita campur sedikit saja, aluminium kita campur magnesium sedikit, itu dampak terhadap kekuatan sangat besar. Dan itu tidak selesai pada saat ini seperti itu Pak. Walaupun JIS ada ketentuan A356 Eropa, Jepang JIS itu ADC 12, SIM, itu tidak bertambah tidak sedikit. Yang paling mengherankan menandai keimanan yang benar, setiap aluminium itu apabila dinginkan itu kan ada kemampuan asmuni itu kemampuan sebaliknya ada kemampuan. Nah setiap pembahas seperti gambar itu Pak, itu sangat indah. Dan ini menurut saya tidak mungkin kalau tidak ada satu tangan Tuhan, karena sangat tidak tambah sedikit berbalik, tambah magnesium sedikit bulan berbalik. Nah ini indahnya itu Pak. Kalau kita mau bersulit-sulit kita bisa ini juga sulit Pak. Jadi paduan tempat saya itu tidak stop, saya tidak pilih di Indonesia. Jadi tidak ngomong-ngomong pilih itu yang kocok-kocok bulan itu membodol dari pabrik itu. Nah, ketika kita sampai di sana di teman-teman, karena tadi kualitasnya tidak diperbaiki, padahal kualitas misalnya peralatan, produksi supaya ambil alatnya oleh alat itu, kita jadi menang Pak. Karena teman-teman belum pakai sensi robotik, saya tak pakai, walaupun saya pakainya itu robot bekas. Tapi ada anak STM yang itu bekas susah, karena robot itu saya jatuh. Karena tadi hobinya gitu. Sehingga walaupun persaingan saya, teman-teman itu lebih mudah, aset online lebih canggih. Selesaikan dengan harus online itu saya mudah. Biasa, tapi yang saya beli kualitas kos delivery yang terhadap ini saya benefit mengenai apa itu menggunakan ini itu wajarnya menggunakan itu barang yang menggunakan tak jamin lebih murah kemudian bersaing dengan itu ada syaratnya. Itu juga itu berkaitan jadi kalau bicara saya suka ditanya karena Pak daripada nanti ini tidak sampaikan karena belum tentu walaupun keluarga saya, anak saya, istri saya atau mertua atau siapa itu sudah menerima belum tentu Pak. Ini karena itu butuh pendalaman, butuh pengorbanan dalam hal apa? Itu saya supaya kalau itu diambilkan dalam pemilihan komoditas dan syarat-syaratnya bisa dipastikan harga. Karena rombongan saya yang dekat banyak gara-gara kita pernah melaksanakan pemilihan komoditas yang tepat, termasuk di dalamnya memperlakukan komoditas secara baik. Waktu ini saya masukkan. Kita coba itu, jadi sebetulnya nasi karbohidrat ya, saya bukan karena sekali lagi saya sampaikan bahwa bisnis itu tidak sembrono, itu melebihi lagi dari tentara dan katring. Makanya seperti kata mati kok gagal itu karena itu sembrono. Misalnya sekalian kalau ada ibu saya mantul, saya mohon maaf dan pernah bisa maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi pemahaman yang baik untuk kita bersama umat Islam. Mudah-mudahan bisa di kampung kita ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam hal seperti itu. Kita harus berubah. Matur nuwun sangat. Sekali lagi kalau ada kita saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun bagi bapak-bapak yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua. Sampai karena waktunya habis, tidak sempat memberikan pertanyaan.